Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang selalu melimpahkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua. Salawat dan salam kita curahkan dan kita persembahkan untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pengikut beliau hingga yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang kami muliakan, kami banggakan dan kami hormati. Dalam episode kali ini kami melanjutkan apa yang sudah kami sampaikan sebelumnya tentang budaya, tradisi kota Halimun, tepatnya pada desa Sebelimbingan yang menjadi pusat Kabupaten Kota Baru dan pernah jaya pada tahun 18-an sampai 19, abad 18 sampai 19. Hari ini kita akan mengungkap tuntas bagaimana kejayaan Pulau Laut Desa Sebelimbingan itu. Dengan judul Pulau Laut menjadi kekuatan ekonomi besar Hindia Belanda di Kalimantan Selatan, dan Sebelimbingan pernah jaya dan maju pada masa Hindia Belanda. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini ada gambar pada masa dahulu, masa-masa penjajahan Hindia Belanda, di mana nampak sudah peralatan kereta api untuk digunakan dalam rangka mengangkut batu bara. Dan batu bara ini sebagai modal Hindia Belanda dalam menjajah Indonesia. Disinilah di Pulau Laut ini banyak sekali batu bara diambil untuk dijadikan modal dalam kegiatan penjajahan di Hindia Belanda di Indonesia. Bapak Ibu, pada Sebelimbingan 1 sudah kami jelaskan bahwa ada 4 orang utusan atau pelarian Pangeran Diponegoro yang mampir ke Pulau Halimun, Saranjana Bamega, Saijaan, Pulau Laut Kota Baru, karena dikejar oleh pasukan Belanda, di mana mereka mengungsikan dirinya pada desa Sebelimbingan, dan di sana mereka menemukan tambang batu bara, dan akhirnya tambang itu menjadi suatu eksploitasi yang luar biasa dan memberikan kontribusi yang berarti pada pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Perkembangan pertambangan yang ada di Sebelimbingan ini akan kami ceritakan runutannya sebagai berikut. Pada tahun 1903, sebuah perusahaan tambang Pulau Laut yang bernama The Stockton Lands Massipixis Pulau Laut yang mengeksploitasi batu bara di desa Sebelimbingan. Pulau Laut membuat jalan angkut sepanjang kilometer ke pelabuhan Stagen dan berjarak 5 km dari Sebelimbingan tersebut. Produksi dari set di Pulau Laut sebanyak kurang lebih 80.000 ton per tahun pada tahun 1905. Dan pada tahun 1908 kemampuan produksi batu bara ini dicapai dengan maksimum. Tidak cuma itu, jumlah pegawai kala itu berjumlah kurang lebih 1.500 pengangkut atau kuli tambang, dan bertambah terus-menerus sehingga menjadi 2.300 pada tahun 1910. Seiring zaman itu, Pulau Laut menjadi kekuatan ekonomi terbesar di Kalimantan Selatan dan menjadikan kemakmuran pada saat itu. Menjadi salah satu tambang batu bara terbesar di seluruh jajahan Hindia Belanda. Bahkan pada tahun 1912, pertambangan ini menghasilkan 16.500 ton per tahun. Keberhasilan Pulau Laut sebagai eksportir batu bara didukung pula lokasi pelabuhan Stagen yang mengangkut batu bara tersebut secara strategis. Pelabuhan terletak dalam jalur pengapalan besar-besaran yang mudah dilalui
berbagai macam kapal, baik dari Pulau Jawa maupun dari Makassar. Sebelum tahun 1909, setidaknya 3/5 dari tambang diekspor ke luar negeri, antara lain ke negeri Jerman, di mana batu bara banyak dipakai oleh perusahaan pelayaran terbesar di Jerman, yaitu Odesker, L. Elliots, Bretschmann. Pada Perang Dunia Pertama, terdapat 3 perusahaan tambang besar milik Eropa yang berusaha di bidang pertambangan batu bara, yakni yang terkenal perusahaan tambang batu bara di Pulau Laut, Kota Baru, Perapatan Baru di Sambaung, dan satu berada di Andalas. Ketiga perusahaan saling bersaing, baik dalam hal kapasitas produksi, jumlah buruh yang digunakan, maupun keuntungan yang diperoleh. Namun pada tahun 1919 sampai dengan 1922, perusahaan tambang Pulau Laut semakin menurun produksinya hingga sampai memperoleh kerugian sebesar kurang lebih 260.000 golden. Karena terus mengalami kerugian, sehingga pada tahun 1930 perusahaan pertambangan tersebut ditutup dan dibubarkan. Hal ini tidak terlepas oleh adanya persaingan dari negara-negara produsen yang lain di pasaran dunia dan tidak menentukan berapa pasaran batu bara tersebut. Bapak Ibu, ini adalah salah satu pelabuhan tambang terbesar yang berada di Stagen untuk mengangkut batu bara dari Sebelimbingan ke Stagen. Kemudian ini nampak dari atas pelabuhan tersebut yang dibawa oleh kapal-kapal besar. Nah, kemudian mengangkut dari Sebelimbingan ke Stagen sudah menggunakan lokomotif atau kereta api. Jadi pada saat dulu, pada tahun abad ke-18-19 itu Pulau Laut atau Kota Baru sudah memiliki kereta api untuk mengangkut batu bara. Nah, ini adalah bukti nyata bahwa Kota Baru pada saat itu maju dan jaya. Kemudian ini ada terminal untuk tempat perhentian kereta api sampai di tempat pelabuhan. Nah, kemudian batu bara tadi dimasukkan ke dalam kapal-kapal besar. Nah, ini kapal-kapal yang dimuatkan batu bara sehingga dibawa nanti ke Pulau Jawa dan Makassar. Di samping kapal besar itu juga didukung oleh kapal-kapal finishing dari Makassar. Kapal-kapal finishing, kapal-kapal kecil. Kemudian para kuli atau para karyawan, nah ini sudah naik ke kapal besar untuk membantu proses pengangkutan batu bara tersebut. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di samping Kota Baru pada saat tahun 1819 itu adalah masa jaya-jayanya, sehingga Sebelimbingan dikenal sebagai salah satu desa yang sangat makmur pada saat itu. Dan oleh pemerintah Hindia Belanda di sana disiapkan semua keperluan. Ada bank, kemudian ada rumah sakit, ada tempat-tempat hiburan, sampai dengan tempat dansa dan lain sebagainya. Bukti adanya kejayaan pada masa kolonial di Sebelimbingan itu adalah adanya rumah sakit terbesar se-Asia Tenggara yang ada di Sebelimbingan. Ini gambaran rumah sakit terbesar yang ada di Sebelimbingan pada saat masih itu. Kemudian setelah terjadi pemberontakan oleh gerombolan yang mengatasnamakan Ibnu Hajar, bangunan ini dibumi hanguskan sehingga hancur. Yang terlihat sekarang hanyalah puing-puing atau sisa reruntuhan. Sisa reruntuhan, ada septic tank, ada bangunan-bangunan, ada bekas sel, kemudian ada tempat pembuangan air. Nah, di samping itu di Sebelimbingan juga karena saking majunya di sana, ada tempat-tempat hiburan, ada bank, ada diesel, ada pabrik diesel untuk menghidupkan listrik yang ada di sana. Ini membuktikan pada masa itu Sebelimbingan memang wilayah yang sangat maju, penduduknya makmur. Nah, kemudian
salah satu bukti yang tidak bisa dipungkiri juga di sana ada makam Belanda. Nah, makam Belanda itu dibagi 4 deret. Makam Belanda di sana dibagi 4 deret. Deret pertama itu kelihatan lebih bagus dan lebih tinggi. Diperkirakan inilah makam Belanda kelompok deret-deret perwira. Kemudian deret kedua ada beberapa bagian itu adalah yang biasa, diperkirakan ini kelompok di bawahnya bintara. Kemudian ada juga masyarakat atau keluarga dari kolonial Belanda pada saat itu yang dikubur di sana. Namun sampai sekarang makam ini tidak ditemukan tulisan-tulisan yang bisa dibaca, dan sayangnya hingga sekarang makam ini tidak terawat dengan baik. Padahal ini merupakan aset budaya dan menjadi situs yang bisa mendatangkan potensi menghasilkan pendapatan daerah, karena mungkin orang asing akan berkunjung ke daerah ini melihat makam-makam, apalagi mungkin dari pihak keluarga dari Belanda itu banyak di sini. Berikutnya, dari runtuhan setelah pemberontakan itu juga ditemukan ini bekas bank, rumah bank. Rumah bank ini dibuktikan dengan adanya ditemukannya koin-koin atau uang logam pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Nah, ini masih dinding bank itu masih sebelah kanan, si rapi yang sebelah kiri sudah dibongkar, dijarah oleh masyarakat yang mengira di sana masih banyak harta karun, padahal sudah tidak ada lagi di sana. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini juga rumah desa yang ada di desa Sebelinglingan membuktikan bahwa pada saat itu Sebelinglingan memang kota maju yang sudah ada kehidupan dan lampu dengan menggunakan diesel, sehingga di sana lampu siang malam sudah bisa dinyalakan. Ini ada tiang-tiang diesel. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini gambar terowongan batu bara yang diangkut dari desa Sebelinglingan menuju pelabuhan Stagen. Nah, terowongan ini banyak ditumbuhi semak belukar dan sekarang menjadi tren situs, kemudian menjadi tren perhatian bagi yang mencari jejak kehidupan masa lalu. Ini adalah terowongan. Kemudian di depan sebelum makam ini ada simbol atau tempat Hindia Belanda. Hindia Belanda semacam rumah khusus jaga. Nah, kemudian ini masih terlihat bekas-bekas kebakaran hebat yang menghabiskan perkampungan Sebelinglingan, yang tertinggal hanya puing-puing bekas terbakar, arang-arang. Nah, ini terlihat bekas arang yang ada di Sebelinglingan yang dibakar oleh pemberontak pada tahun kurang lebih 1950-an. Kemudian ini Bapak Ibu secara dekat pelabuhan mengangkut batu bara ke Stagen. Di sentralnya di sini nanti dikumpulkan, dimasukkan ke kapal besar. Nah, ini gambar terowongan peninggalan Belanda yang ada di Sebelinglingan menuju Stagen. Ini terowongannya, dan ini pernah dimasuki oleh beberapa orang petualang, dan ini membuktikan di sana memang adalah pusat-pusat kegiatan kota dan pusat hiburan. Dan kawasan ini menandakan bukti sejarah bahwa di Kabupaten Kota Baru memang ramai di Sebelinglingan itu dan menjadi jaya, menjadi makmur pada saat pertambangan bagus di sana. Kemudian ini adalah salah satu penduduk lokal yang menemukan jalan masuk ke terowongan. Penduduk lokal yang mengetahui bagaimana kondisi di Sebelinglingan, terowongan menuju terowongan masuk. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian,
Di sana juga ditemukan bukti-bukti peninggalan kehidupan hiburan. Ada botol-botol minuman keras yang ada pada tahun 18 sampai 19. Ini ada minuman, ada botol-botol. Ini membuktikan bahwa keramik dan botol-botol ini kehidupan di sana semakin ramai. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, kami akan menyambung kisah kompleks yang ada di Desa Sebelimbingan. Temuan di Desa Sebelimbingan atau yang ada di wilayah di sana antara lain adalah makam Belanda. Jadi makam Belanda ini berada di sebelah timur Sungai Sebelimbingan. Ini secara otomatis dan secara astronomis terletak pada koordinat 0,3 lintang selatan dan 116 barat timur. Makam saat ini berada di lahan masyarakat penuh dengan tanaman, baik itu produksi karet maupun semak belukar. Seperti kami sampaikan tadi, makam ini nisannya dibagi menjadi 4 tipe, yaitu tipe pertama berbentuk persegi yang diletakkan pada fondasi yang bersusun. Nisan tersebut memiliki ukuran sangat besar dan berada di sisi paling barat atau disebut dengan deret pertama, dan merupakan satu-satunya makam yang berada di deret ini. Jadi diperkirakan ini makam tokoh penting karena tipenya tipe 1 dan ukurannya lebih besar. Kemudian yang kedua, tipe 2 memiliki bentuk persegi panjang dengan salah satu sisi lebarnya berbentuk kurva. Nisan ini dipasang mendatar di atas fondasi bata yang dilapisi semen. Beberapa nisan memiliki inskripsi di atasnya, namun semua dalam keadaan kondisi sangat aus dan tidak bisa dibaca. Nisan tipe 2 ini merupakan bentuk yang paling banyak dan berjajar di deret kedua kompleks makam. Kemudian tipe yang ketiga memiliki bentuk seperti miniatur rumah dan diletakkan secara vertikal di atas fondasi. Makam tipe ini memiliki tinggi sekitar 2 meter dengan tebal kurang lebih 50 cm. Bagian dasarnya memiliki tatakan berbentuk lingkaran. Nisan ini dalam posisi yang sudah terguling dengan bagian belakang nisan menghadap ke arah atas akibat penggalian liar, karena orang-orang di sana memperkirakan masih ada harta karun di dalam makam ini. Tidak diketahui apakah terdapat inskripsi dan informasi mengenai makam tersebut, karena bagian depan makam berada di bawah. Makam tipe 3 ini berada pada deret kedua dan hanya ada 1 buah saja, jadi juga termasuk makam besar. Kemudian yang keempat, tipe 4 berbentuk 4 persegi panjang yang menyempit di bagian atas seperti obelis. Bagian dasarnya berbentuk bujur sangkar. Sejauh ini belum ditemukan data tertulis yang dapat digunakan untuk menggambarkan kapan dan bagaimana pemanfaatan makam tersebut. Kompleks makam ini diasumsikan sebagai bagian dari keberadaan pemukiman Belanda dan rakyatnya serta rakyat di sana pada umumnya terkait dengan aktivitas pertambangan batu bara di Sebelimbingan. Kemudian di sana juga ditemukan kompleks rumah sakit, yaitu runtuhan bangunan yang dikenal sebagai kompleks rumah sakit jiwa yang berada kurang lebih 100 meter di sebelah utara makam. Kompleks rumah sakit ini adalah kompleks bangunan bekas rumah sakit jiwa terbesar di kawasan Asia Tenggara pada masa kolonial Belanda. Bangunan ini disebut menempati area kurang lebih sekitar 3 hektar. Saat ini yang tersisa hanya runtuhan bangunan yang terdiri atas fondasi dan fragmen dinding yang dibuat dari batu bata dan campuran semen. Beberapa unsur bangunan yang masih dapat diamati adalah adanya struktur tangga terdiri dari 4 anak tangga untuk naik. Kemudian ada gapura yang tersusun dari 2 tiang batu bata yang sudah runtuh.
Kemudian ada bilik-bilik atau kamar-kamar ruangan yang saat ini hanya tersisa bagian pondasinya saja. Kemudian ada kompleks makam, ada saluran air yang berupa bak dari batu bata dan semen yang menuju ke sungai Sebelimbingan. Kemudian yang keenam ada bak penampungan air yang tersambung ke sistem saluran air. Yang ketujuh, bak penampungan air yang berukuran lebih kecil dan terletak di salah satu bekas ruangan atau bilik kamar tersebut. Kemudian ada sumur, kemudian ada bekas septic tank atau toilet. Secara tersendiri ini ada foto-fotonya. Nanti kami akan sampaikan foto-foto yang ada pada bangunan kompleks ini. Kemudian yang lain, bangunan rumah sakit ini beratap sirap dan memiliki konstruksi nampak dilapisi dengan batu bata yang disusun rapi. Jalan menuju pintu masuk ke dalam ruangan nampak dilapisi dengan batu bata yang disusun rapi tadi. Batu bata tersebut terlihat hanya diletakkan begitu saja tanpa direkatkan dengan semen. Peletakan susunan lantai batu bata tersebut diasumsikan untuk menutupi jalan tanah yang tidak rata. Dokumen lainnya terkait dengan keberadaan rumah sakit Belanda Sebelimbingan ini sejauh ini belum ditemukan, tetapi masih ada hubungannya dengan rumah sakit Lawang Malang. Kemudian pendirian rumah sakit ini terdapat dalam tulisan Liblat. Jadi pendirian rumah sakit ini terdapat dalam tulisan Liblat yang menyebutkan pembangunan bangsal kesehatan bersamaan dengan sejumlah instruktur lainnya untuk mendukung kegiatan batubara perusahaan pulau laut yang dikeluarkan oleh Indai Enam, arkeolog Kalimantan Selatan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kemudian untuk kegiatan yang ada di kompleks sana juga ditemukan barang-barang pecah belah seperti botol kaca, kemudian ada genteng, ada batu bata yang semuanya kondisinya sudah tidak utuh lagi. Nah, ini dibuktikan dan menjadi hasil temuan. Selanjutnya di sana juga ada bangunan yang namanya airlock pada lorong 4 yang beroperasi sekitar tahun 1910. Yang dimaksud dengan airlock adalah ruangan dengan tekanan yang terkontrol dan pintu paralel untuk memungkinkan gerakan udara di antara daerah udara pada lorong-lorong tambang batubara Sebelimbingan. Jadi airlock ini semacam ASI pada masa sekarang. Bapak Ibu sekalian, di samping botol kaca juga ditemukan beberapa keramik yang ukirannya khas Belanda di sana. Dan keramik atau botol ini bertuliskan huruf K, C atau R, dan biasanya bertuliskan Vietnam Walking Amsterdam. Jadi simbol-simbol yang berasal dari Belanda, Amsterdam, yang merupakan produsen minuman keras yang telah beroperasi sejak perusahaan ini memproduksi lebih dari 70 jenis minuman keras di Belanda dan dengan teknik tradisional. Jadi botol-botol yang ditemukan ini adalah botol-botol stoneware yang memiliki variasi bermacam-macam. Ada merah, ada coklat, ada kuning. Yang sekarang botol-botol ini sangat langka. Bapak Ibu sekalian, secara gambar ini adalah tadi sudah kami sampaikan rumah sakit jiwa terbesar se-Asia Tenggara yang ada di Sebelimbingan, tapi sudah hancur. Kemudian kehidupan di sana diilustrasikan seperti ini. Jadi diilustrasikan orang-orangnya seperti ini, orang-orang yang bekerja di tambang batu bara yang membangkang dengan mandor, akhirnya banyak diberikan sanksi, mereka stres dan banyak yang sakit jiwa. Yang dikenal dengan negatif Genesius itu Sebelimbingan Borneo. Nah, saksi hidup yang masih ada sampai sekarang
pada masa kejayaan rumah sakit di kota Sebeliminggan ini bernama Sujinah. Seorang perempuan akrab yang disapa dengan Mbah Mantri yang lahir di Sebeliminggan pada sekitar 85 tahun yang lalu. Anak dari Wagimin Niti ini seorang perawat atau mantri yang pada masa kolonial Belanda bekerja di rumah sakit Sebeliminggan tersebut. Sejak kecil Sujinah sering dibawa sang ayah bekerja di rumah sakit tersebut. Di sebelah kanan masuk perkarangan rumah sakit, tadi sudah kami sampaikan, terdapat kuburan Belanda. Sedangkan di halaman depan terdapat beberapa pohon buah-buahan. Sujinah adalah saksi hidup di masa itu. Ketika itu Sujinah berumur 10 tahun. Ketika Belanda harus mundur karena masuknya Jepang, seluruh pegawai rumah sakit di masa kolonial Belanda diberhentikan. Mulai pegawai dokter dari pihak Belanda pun harus ditarik mundur karena peralihan kekuasaan. Tidak kecuali Wagimin Niti, ayah Sujinah, hingga pada masa setelah kemerdekaan, rumah sakit Sebeliminggan masih eksis dan berfungsi. Jadi setelah kemerdekaan rumah sakit ini sebenarnya masih berfungsi. Rumah sakit ini hancur setelah adanya pemberontakan, seperti yang kami sampaikan sebelumnya. Sujinah kala itu menikah dengan seorang laki-laki bernama Kasmuri, yang juga seorang mantri di rumah sakit itu. Kasmuri bertugas sebagai penjaga pasien penyakit jiwa yang hampir sembuh untuk diberdayakan tenaganya dalam rangka menanam sayur-sayuran untuk memasuk kebutuhan rumah sakit tersebut juga. Hingga akhirnya pada tahun 1950-an rumah sakit Sebeliminggan diserbu, dibakar dan dihancurkan oleh gerombolan-gerombolan pemberontak yang tidak puas dengan pemerintah yang ada pada waktu itu yang mengatasnamakan pemberontakan Ibnu Hajar. Bangunan megah berdiri di desa Sebeliminggan pada saat zaman penjajah Hindia Belanda itu. Setelah masa pemberontakan ini perlahan-lahan mulai hancur dan banyak terbakar serta peninggalannya hangus. Namun bukti-bukti jejak sejarah yang ditinggalkan masih menunjukkan bahwa kota Sebeliminggan benar adanya dengan fasilitas yang lengkap, diantaranya ada bank, rumah bank, ada kantor pos, ada pasar, ada pertokoan, ada perdagangan, ada rumah sakit, ada lapangan olahraga, ada pembangkit listrik, dan ada tempat hiburan atau dansa lainnya. Berdasarkan pengumpulan data, didapat beberapa informasi bahwa desa Sebeliminggan bukan saja sebuah kota besar di zaman dulu yang dilengkapi fasilitas layanan publik yang lengkap, tetapi memang menjadi kota metropolitan pada saat itu. Pada zaman itu Sebeliminggan juga sebagai kota pertambangan batu bara. Sudah ada sebelum Belanda datang ke Pulau Laut Kota Baru. Ceritanya pada tahun 1955, tepatnya di awal bulan puasa, jam 4 WITA, kota Sebeliminggan dibakar hangus oleh pemberontak yang mengatasnamakan Ibnu Hajar, orang-orang yang tidak puas dengan pemerintah pusat kala itu. Sehingga sekarang hanya tersisa puing-puingnya saja. Sehingga sekarang kota Sebeliminggan tinggal kenangan, hilang selamanya. Nah, untuk mengenang kembali kota Sebeliminggan sekarang mau dihidupkan dengan kehidupan baru, yaitu adanya perkantoran, komplek perkantoran di sana yang mulai dicetus pada tahun 2014 silam. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini cerita tentang Sebeliminggan yang jaya pada masa 18 sampai abad 19 yang lalu. Kejayaan ini membawa efek yang bagus kepada Kota Baru dan sekitarnya. Perdagangan pada saat itu jaya dan maju. Namun setelah perang Dunia Pertama,
akhirnya terjadi pemberontakan di sana ke sini. Nah, membuktikan bahwa posisi Pulau Laut ini pada saat pemerintahan kolonial Belanda adalah kota yang baik atau kota yang maju. Armada Belanda atau pemerintah kolonial Belanda menerjunkan armada yang sangat besar atau kapal besar bernama Koninklijke Paketvaart Maatschappij atau KPM milik pemerintah Belanda yang pada saat itu hadir pada tahun 1898 dengan rute pelayaran Surabaya, kemudian Makassar. Kemudian pelayaran perdagangan internasional terjadi di sana. Jadi pelayaran internasional terjadi di Sragen, di bagian Borneo Selatan dan Timur, terhubung dengan Jawa Timur, berpusat di Surabaya dan Makassar, Sulawesi Selatan. Ini dihubungkan juga dengan kapal atau armada lainnya yang bernama Netherlands Indies Steam Navigation atau NISN pada tahun 1888. Kemudian selanjutnya pada tahun 1926 sampai dengan 1936 daerah Kota Baru pada saat itu menjadi salah satu pelayaran Rovelin, yaitu dengan Surabaya sebagai pangkalan utama. Karena dia pelayaran Rovelin, rute Kalimantan ini melayani pelabuhan di Kalimantan bagian timur, bagian tenggara dan barat seperti Banjarmasin, Kota Baru, Pagatan, Balikpapan, Samarinda dan Pontianak. Barang-barang yang diangkut dari Kota Baru atau dari Pulau Laut ini adalah antara lain beras, gula, botol kosong dan besi tua. Nah, kemudian di samping itu batu bara sudah pasti. Sedangkan pelayaran ke Surabaya juga mengangkut hasil hutan seperti kayu, kopra, dan kelapa, terutama kayu ulin, ciri khas Kalimantan. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, terowongan yang masih ada di Desa Pelimbingan sampai sekarang masih nyata. Nah, terowongan ini adalah fakta peninggalan sejarah yang hanya sekarang ini tumbuhi banyak pohon. Oleh salah seorang petualang bernama Ancah sering masuk ke sana dan pernah masuk terowongan itu dan merupakan terowongan peninggalan zaman Belanda. Ia sudah mencoba masuk kurang lebih 20-30 meter ke dalam. Namun terowongan itu masih sangat panjang dan kelompok ini masih belum berani melanjutkan karena perlu persiapan yang lebih matang. Katanya kami akan masuk lagi ke sana karena peralatan kami masih belum lengkap. Di sana sangat gelap. Jadi perlu peralatan yang lebih mendukung. Dia menyatakan, Ancam tadi mengatakan, terowongan tersebut bagian atasnya sudah ada yang runtuh. Sementara bagian dalamnya tidak tahu persis. Namun sejauh yang dia masuki masih cukup bagus. Dia mengatakan peninggalan sejarah ini sebaiknya dijaga karena ini adalah bukti kejayaan dan kemakmuran desa Sebelimbingan pada zaman Hindia Belanda tersebut. Nah, perusahaan-perusahaan tambang yang terkenal itu diberi nama dengan Den Stokland Methaspits Pulau Laut pada tahun 1903 sebagaimana kami sebutkan di atas. Selanjutnya Den Stokland Methaspits Pulau Laut ini dengan penamaan dan modal dari inspektor Belanda. Tambang batubara terbesar di Pulau Laut mulai produksi pada tahun 1910 dan menghasilkan 25% dari penghasilan semua ekspor Hindia Belanda pada saat itu. Kemudian pada tahun 1924 sampai 1925 mulai muncul perlawanan dari buruh. Karena adanya penolakan kerja dari buruh oleh pada saat itu di mana pejabat-pejabat kolonial Belanda melakukan disiplin yang sangat luar biasa dan keras
mereka yang melanggar dihukum cambuk. Akhirnya para kuli ini tidak patuh. Karena tidak patuh, akhirnya terjadilah beberapa insiden. Kemudian di sana ada kelompok para juara atau para jagoan yang sebagai provokator. Dan nilai kepala mereka dihargai dengan golden. Jadi para juara, para jago itu antara lain yang terkenal adalah Usuk, Musa, Jabar. Ketiga kepala orang ini dihargai dengan golden yang sangat besar pada saat itu. Kemudian selanjutnya pada tahun 1950 sampai 1966, Rumah Sakit Lawang Malang menerima pengungsian dari Rumah Sakit Jiwa Pulau Laut Kota Baru Kalimantan Selatan sebanyak 120 pasien dan 40 orang pegawai. Namun sampai sekarang cerita ini terputus. Tidak tahu bagaimana nasib 120 pasien dan 40 orang pegawai tadi. Nah, alangkah baiknya nanti mungkin ada di antara pejabat kita yang mencari informasi ke Rumah Sakit Lawang Malang ini, bagaimana nasib pasien dan pegawai ini di sana. Mudah-mudahan kita dapat jejak tapak tilasnya, sehingga menyambung cerita ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini adalah cerita kejayaan masa-masa pemerintahan di desa Sebelimbingan. Jadi desa Belimbingan pada saat itu berlimpah harta benda, semua fasilitas ada, sehingga orang di sana hidup dengan makmur. Nah, saking makmurnya di sana rumah sakitnya aja rumah sakit terbesar di Asia Tenggara. Bahkan makam-makam Belanda juga ada peninggalan situs-situs di sana. Ini yang dapat kami sampaikan karena keterbatasan data. Tadi sudah kami sampaikan ada masih yang terputus, missing link namanya. Bagaimana nasib 120 pasien dan 40 orang pegawai ini. Sehingga data ini tidak lengkap gitu. Kita akan menambahkan nanti bagaimana dengan perjalanan orang-orang yang ada di rumah sakit yang terbesar di Asia Tenggara ini. Akhirnya kami mengaturkan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada kawan-kawan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Baru, bidang pembinaan kebudayaan dalam rangka mengaspirasi budaya asli daerah ini dan mengangkat kembali budaya jaya kita di desa Sebelimbingan dengan majunya pertambangan batubara pada saat itu. Kemudian ini juga didukung oleh tim kami, tim solid kita, terutama dari kameramen Bapak Iman, kemudian kawan-kawan juga yang lainnya, sehingga berita atau informasi ini bisa kita ikuti dengan seksama. Akhirnya kami mengaturkan permohonan maaf sekali lagi bila ada hal yang kurang berkenan, dan kita gali terus informasi Kota Baru ini dalam rangka melestarikan tradisi budaya kita, sehingga anak cucu kita akan mampu menerapkan atau mengambil yang positif dari kemajuannya itu. Dan kemajuan desa Sebelimbingan ini memberikan motivasi bahwa Kota Baru itu, Pulau Laut itu baik dari sisi nyatanya adalah jaya, maupun sisi gaibnya yang kami ceritakan pada Sarinjana itu juga jaya dengan dilihatnya bangunan-bangunan megah. Nah, mudah-mudahan semuanya ini memberikan manfaat dan terus memberikan motivasi kepada kita, sehingga kita terus berkarya apa yang bisa karyakan untuk bangsa dan negara ini, khususnya Kabupaten Kota Halimun Saranjana Bamega Saijaan Pulau Kota Baru ini. Kami mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.